Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini, kita akan mempelajari tentang materi SQL injection, mulai dari cara memahami apa itu SQL injection, cara kerja serangannya, dan cara mengatasinya, lalu ciri-cirinya ketika kita diserang. Nah, langsung saja ke videonya. Untuk pertama, memahami dan mencegah serangan SQL injection. Nah, SQL injection itu merupakan salah satu ancaman keamanan cyber paling umum yang menargetkan aplikasi web dengan basis data. Serangan ini dapat merusak operasi bisnis dan menyebabkan kebocoran informasi penting. Dalam presentasi ini, kita akan mempelajari cara kerja SQL injection, bagaimana mendeteksi tanda-tandanya, serta teknik pencegahan yang efektif. Pengetahuan ini sangat penting bagi pengembang perangkat lunak, administrasi database, dan profesional keamanan untuk melindungi sistem mereka dari tindakan berbahaya yang mengancam integritas data dan reputasi perusahaan. Lanjut, apa itu SQL injection? Nah, di sini SQL injection adalah celah keamanan yang memungkinkan penyerang memasukkan kode SQL berbahaya ke dalam input aplikasi. Nah, eksekusi berbahaya. Kode jahat tersebut dijalankan oleh server database tanpa penghalang, membuka potensi manipulasi database. Dampaknya menyebabkan kebocoran data, perubahan informasi, atau penghapusan data penting dalam database. Lanjut, eh, cara kerja SQL injection. Pertama yaitu penyerang menyisipkan potongan kode SQL ke dalam kolom input aplikasi, seperti form login atau pencarian. Contoh serangannya, misalnya string OR1 sama dengan 1 dimasukkan untuk membuat kondisi selalu bernilai benar saat validasi login. Nah, eksekusi kode. Jika aplikasi tidak memfilter input dengan benar, kode berbahaya ini dieksekusi oleh server dan sistem menjadi rentan. Lanjut, tanda-tanda serangan SQL injection. Pertama itu ya, kesalahan database yang tak terduga. Aplikasi sering muncul pesan error aneh atau tidak biasa yang berkaitan dengan database. Perilaku aplikasi abnormal. Fungsi aplikasi tidak berjalan normal seperti login, otomatis, atau data yang berubah tanpa sebab. Terakhir, log server mencurigakan. Seperti terjadi aktivitas tidak biasa dalam log server, seperti input yang berisi kode SQL atau pola aneh. Lanjut, contoh serangan SQL injection. Uh, yang pertama itu adalah akses tidak sah, menembus sistem keamanan dan mengambil alih akun pengguna tanpa izin. Kedua, modifikasi data, mengubah informasi sensitif seperti data keuangan atau profil pelanggan secara ilegal. Ketiga, penghapusan data. Penyerang dapat menghapus seluruh tabel atau data penting dari database, menyebabkan kerusakan besar. Dampak dari serangan SQL injection. Data sensitif terancam. Informasi pribadi dan keuangan pelanggan berisiko bocor, menyebabkan kehilangan kepercayaan pengguna. Lanjut, reputasi perusahaan rusak. Kerusakan citra dapat berdampak jangka panjang dan mengurangi loyalitas pelanggan. Yang terakhir, kerugian hukum dan finansial. Perusahaan dapat menghadapi tuntutan hukum, denda, dan biaya pemulihan yang besar. Lanjut, bagaimana cara mencegah serangan SQL injection ini? Yang pertama itu ada parameterized queries. Menggunakan query dengan parameter yang memisahkan data dan perintah SQL. Kedua, validasi input, yaitu mengecek dan membersihkan input untuk mencegah kode berbahaya masuk. Terakhir, prinsip less privilege, membatasi hak akses database hanya pada yang dibutuhkan aplikasi. Lanjut, parameterized queries atau prepare statement. Untuk langkah pertama yaitu membedakan kode dan data. Kode SQL ditulis secara eksplisit sedangkan input pengguna diperlakukan sebagai parameter data. Yang kedua, mencegah eksekusi berbahaya. Parameter tidak dapat diinterpretasikan sebagai perintah SQL sehingga aman terhadap injeksi. Yang ketiga, contoh penggunaan select from user where username sama dengan admin and password pas berubah menjadi select
from user where username and password. Lanjut ke validasi input pengguna. Untuk pertama, periksa format. Pastikan input sesuai dengan jenis data yang diizinkan, seperti email atau nomor telepon. Kedua, filter karakter khusus. Hindari penerimaan karakter yang bisa dieksploitasi untuk menyisipkan kode. Yang ketiga, gunakan whitelist. Batasi input hanya pada karakter dan pola yang telah ditentukan secara aman. Lanjut, untuk yang terakhir, kesimpulan keamanan yang proaktif. Dari kesimpulan kita dapat dari materi tersebut, SQL injection masih menjadi ancaman utama yang harus diwaspadai oleh semua organisasi. Nah, dan cara praktik keamanannya yaitu penerapan parameterized queries, validasi input, dan kontrol hak akses wajib dilakukan. Lalu pengujian rutin penting untuk melakukan pemeriksaan dan uji penetrasi secara berkala demi menjaga sistem tetap aman. Dengan langkah-langkah ini, organisasi dapat memperkuat pertahanan mereka dan meminimalkan risiko kebocoran atau kerusakan data akibat serangan SQL injection. Oke, sekian dari materi kita tentang SQL injection. Saya harap video ini dapat bermanfaat dan dapat dipahami. Jika ada kekurangan atau kesalahan, mohon maaf. Saya akhiri video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.